Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga imun dengan cara makan yang teratur. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu akan mengulas materi sebelumnya, yaitu pengolahan bahan pangan peternakan dan perikanan menjadi makanan siap konsumsi. Kita mulai dari nomor 1, yaitu peternakan. Terdiri dari daging. Daging dibagi dua jenis. 1. Daging merah, antara lain sapi, kambing, kerbau, kuda. Kuda banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia bagian tengah, seperti Sumbawa Besar, Sumbawa, dan Sulawesi Utara. Yang kedua, daging putih. Yang termasuk daging putih yaitu unggas, seperti ayam dan itik. Yang termasuk hasil peternakan lainnya seperti susu, juga telur. Perikanan berdasarkan ekologinya dibagi 3, yaitu ikan perairan laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. Perbedaan ini disebabkan karena salinitasnya atau kadar garamnya. Nah, kemudian hasil olahnya. Hasil olah dari daging yang siap dikonsumsi seperti rendang, semur, sate, dan rawon. Yang kedua, hasil olah ayam yaitu opor, ayam, gulai ayam, pais ayam, dan sebagainya. Yang ketiga, hasil olah telur. Diolah menjadi telur balado, telur dadar, telur mata sapi. Hasil olah ikan seperti pepes ikan, ikan acar kuning, ikan presto. Udang diolah menjadi makanan siap konsumsi seperti udang goreng tepung, rempeyek udang, dan udang asam manis. Sekarang kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu pengolahan bahan pangan peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian bahan pangan setengah jadi hasil peternakan dan perikanan. 2. Menjelaskan keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. 3. Mengidentifikasi bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Kita mulai dari materi pertama, yaitu makanan dari bahan pangan setengah jadi. Pengertian bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Karena pengolahan bahan pangan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku, seperti bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering, seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja.
Kedua, tujuan dan keuntungan pengolahan bahan pangan setengah jadi. A. Untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. B. Untuk meningkatkan nilai ekonomi. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan segar atau mentah maupun bahan pangan jadi, karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang. Untuk mengolah bahan pangan setengah jadi, diperlukan teknologi pengolahan dan alat pengolahan yang tepat. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. 2. Dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor. 3. Dapat dikemas lebih ringan sehingga mudah dalam pendistribusian. 4. Menghemat ruangan dan mengurangi biaya penyimpanan. 5. Tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Sekarang, jadi bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi antara lain: 1. Dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis, dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Dendeng termasuk makanan berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Rempah-rempah ini biasanya kita menggunakan ketumbar. Garam dapur merupakan bahan pemberi cita rasa dan pengawet pada makanan karena dapat menghambat pertumbuhan jasad renik. 2. Kornet. Kornet adalah daging berbentuk gilingan. Daging berbentuk gilingan daging yang halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset dengan diproses menjadi kornet, biasanya dengan merek Kornet Beef. Masalah penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi karena dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. 3. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan, yaitu diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telur asin biasanya memiliki ciri khas, yaitu cangkang telur berwarna hijau kebiruan. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering jika digigit, tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis, dan rasa ain tidak menyengat. Tekstur berminyak. 4. Keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau, maupun susu kambing. Teksturnya lembut dengan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susu,
metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu antara lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. 5. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa. Masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Sangat berbeda dengan bakso daging, bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. 6. Dendeng cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi-cumi juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi, seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. 7. Terasi udang, disebut juga belacan, termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Terasi berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan. Kadang diberi bahan pewarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan. Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasi atau diragikan, lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah, kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk. 8. Tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, keraginan rumput laut akan sangat bermanfaat di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya juga memudahkan dalam hal pengawasan dan pengangkutan. Tepung keraginan rumput laut ini sangat besar peranannya, terutama sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan, thickener atau bahan pengental, gelling agent atau pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain. Sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Demikian materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar. Walau harus belajar secara daring. Untuk anak-anak yang tugasnya belum lengkap, tolong dilengkapi. Yang perlu diingat adalah bahwa kalian tidak libur. Karena situasi pandemi ini, maka kalian harus belajar dari rumah. Kemudian untuk informasi, tanggal 15 dan sampai 21 September akan diselenggarakan penilaian semester dasar. Tolong kalian siapkan dengan belajar sebaik-baiknya. Untuk tugas hari ini, kalian bisa membuka di file PDF yang Ibu share lewat WA. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.